terus terang saya sedih loh tentang pernikahan bolak-balik. Iya. Kemudian juga pemasangan susuk, tetapi justru malah menikah bolak-balik. Iya. Saya ngerasain ada getaran yang aneh loh di sini. Kalau katanya kalau yang nangin saya katanya, ini anak ini mah berat, ditanganinya nggak mudah katanya. Terus hari ini aku diajak sering ritual gitu Kak. Ritual? Iya. Pemandian? Iya betul. Saya merasakan ada bau aroma kembang yang dimandikan berulang kali loh. Iya betul. Ada Ami. Suaminya kemana? Suami yang mana? Dia kan janda sekarang. Dengar-dengar anak kamu meninggal gara-gara kamu ya? Bu, masih pagi nih. Banyak pada masak malah gosip aja. Ngapain kamu masih di situ? Nunggu Dina satu kampung. Udah sana masuk, nyuci kayak apa kek? Anak itu ibarat dagangan. Lah kalau kamu itu dagangan yang udah nggak laku. Udah dong Bu, jangan ngomong kayak gitu terus. Sampai kapanpun, setiap detik ibu akan ingetin kamu supaya kamu segera menikah. Makanya kamu harus pasang susuk. Enggak Bu, aku nggak mau pakai susuk lagi. Kemarin aja habis dibuang sama paman susuknya itu Bu. Apa kamu bilang? Susuknya dilepas, pantas saja kamu selama ini nggak laku-laku. Kamu itu harus cepet nikah supaya kamu nggak jadi diremehin sama orang lain. Gak ada tapi-tapian. Makanya kamu tuh harus nurut apa kata ibu kamu. Sekarang ikut ibu. Ayo. Air ini akan membuang kesialan. Dan bukan hanya itu. Dia juga bisa membuka aura. Kamu bukan lagi janda lain, melainkan janda kembang. Aku memintamu untuk semedi di dalam goa. Pergi kamu. Aku pasti menolongmu. Menolong. Ini, simpanlah mutiara ini. Nek. Kamu sudah dapatkan apa yang kamu inginkan. Itu susuknya. Itu adalah susuk melincing pelet. Sekarang juga, aku memintamu untuk menelan susuk itu. Telan saja. Ayo cepet. Ibarat kalau saya sakit, keluarga paling tuh adik kamu sakit, biarin aja ngapain diurusin, biar aja modar katanya kayak gitu. Dan saya merasakan di sini juga saya menggambar banyak hal yang bersifat gaib di sini. Ternyata dari semenjak kamu pasang susuk malah terjadi fenomena-fenomena yang aneh. Iya. Kamu harus mencari 10 perjaka yang belum disunat untukku. Kamu gak bisa mengusir begitu saja. Ngapain sih kamu teriak-teriak? Malu denger tetangga, tau nggak? Tolongin aku Kak. Itu nenek yang di goa itu ngikutin aku terus Kak. Mana? Itu Kak. Apaan sih teriak-teriak terus? Ami, memangnya kamu mau apa diomongin sama tetangga kalau kamu itu stres? Malu, Ami. Makanya kalau orang tua ngomong tuh didengerin. Jangan teriak-teriak aja bisanya. Kalau kamu kayak gini terus, nggak ada laki-laki yang suka sama kamu. Dah. Lepasin. Lepasin. Aku semakin kuat. Siapa kamu? Aku Nyi Pelet. Aku akan membantumu mendapatkan jodoh dan hidupmu nanti akan lebih baik, Ami. Di luar ada apa sih? Apa-apaan kalian? Hah? Bikin harga jual pintu orang. Kalau pintu saya rusak,
kalian bisa ganti. Kami minta ganti rugi. Anak-anak kami jadi korban musnah kami. Sekarang ada di rumah sakit. Nah, anak kami belum sembuh juga. Udah, Edi, kamu ambil uang dulu. Sebentar ya Pak ya, sebentar. Ini uang saya nih Pak. Nih. Cukup? Pas? Ya? Dah, aman. Tahu, ibu apa-apaan sih? Bagi-bagi uang sama mereka. Nah, gara-gara kamu ya, kita jadi nggak punya duit, tau nggak? Hah? Ami, kamu tuh ngapain nyunatin anak segitu banyak? Mikir apa sih kamu? Hah? Gak tahu. Banyak alasan kamu. Udah, malam ini kamu tidur di luar. Jangan, Bu. Gak ada alasan. Udah tidur di luar kamu. Ayo Pak. Bohong. Udah. Ayo Tidur. keluar masuk. Kak, Pak. Tidur. Aku takut, Pak. Pak, buka pintunya, Pak. Kasihan cucuku Ami. Kamu harus sabar ya, Nak. Buka pintunya, Bu. Gak bakalan ibu mau bukain pintu. Makanya kalau dikasih tahu itu yang nurut. Bandel sih. Mama, buka pintunya, Mama. Diam udah. Bu, Pak, kasihan Ami minta bukain pintu. Bukain aja ya. Kamu jangan ikut campur ya. Udah, diamin aja. Makan. Pak. Adikmu belum makan. Kasihan dia. Kayak ngeliat kakek-kakek. Siapa ya? Oh iya, Ami kan belum makan. Kasihan dia. Ntar kalau dia sakit, aku juga yang repot. Saya ingin mencari tahu fakta kebenaran di balik cerita ini sebenarnya ada apa sih dan konspirasi apa sebenarnya. Dan saya merasakan ada sesuatu yang berbeda sih, Robi. Kamu tahu kakek-kakek bersorban putih berjanggut panjang? Iya, betul itu yang selalu iniin saya Kak, kalau saya di CCA kadang kakak saya diimpiin tolong nitip ini anak ini gitu Kak, tapi dia nggak menghiraukan gitu loh. Kadang saya boleh dikatakan sering disia-sia gitu. Jadi kakek-kakek itu kayak ibarat orang itu melindungi aku gitu Kak. Dapat dari mana ini? Nggak tahu aku Kak, katanya sih faktor itu katanya melindungi saya, kata keturunan. Ami bangun Ami. Kamu makan dulu ya, biar nggak sakit. Udah, nggak apa-apa. Nanti kalau ibu marah, biar kakak yang nanggung. Sekarang kamu makan. Makasih ya, Kak. Jujur, kakak itu tadi seperti berhalusinasi. Ada seorang kakek berjanggut putih mendatangi kakak. Dia pengen kakak buat memperhatikan kamu. Ami, bangun! Bu, kok tas Ami dilempar, Bu? Ingat ya. Bapak sama ibu sudah mengeluarkan uang banyak buat kamu. Buat pasang susuk, mandi kembang. Sekarang saatnya kamu cari uang di sana. Pokoknya kamu harus ke kota cari suami yang kaya. Tapi bu apa? Pergi sekarang kamu. Sekarang pergi sekarang. Aduh, nyebrang gak lihat-lihat. Mati apa? Aduh, kasihan banget. Aduh, pasti dia pingsan. Gimana? Kamu sudah lebih baik sekarang? Perkenalkan, saya Aji. Mohon maaf, kemarin saya bawa kamu langsung pulang ke rumah. Karena waktu itu kamu pingsan. Terima kasih sudah menolong saya. Mas Aji tinggal di rumah ini sendiri? Iya, saya sendirian di sini. Saya duda tanpa anak. Makanya saya sendirian di sini. Sejak awal saya melihat kamu, saya sudah jatuh cinta.
Maukah kamu menikah dengan aku? Yang kedua juga ditipu juga katanya dia duda. Ternyata setelah kawin sama saya dia punya istri. Mas, ini minum buat Mas. Makasih ya. Kamu bahagia menikah denganku. Iya Mas, aku bahagia banget. Mas Haji, apa-apaan kamu pegang-pegangan tangan dalam kamar? Sofia, kamu sudah pulang dari luar negeri. Kok kamu nggak kabarin aku kalau kamu pulang dari luar negeri? Siapa perempuan ini? Berani ya kamu masukin dia ke dalam kamar? Jangan sampai Sofia tahu siapa Ami. Ini semua adalah milik Sofia. Aku tidak mau diusir dan kembali menjadi gelandangan. Sofia, dengar dulu. Ini Ami, pembantu baru kita. Kan kamu tahu sendiri, rumah kita ini sangat besar. Butuh orang untuk membersihkan seluruh rumah kita ini. Sini.